Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dan harapan saya, semoga kita semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang halal, berkah melimpah, dilancarkan segala urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan kelak husnul khatimah, masuk ke dalam surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah wahai sahabat, hari Jumat merupakan hari yang istimewa bagi kita umat Islam. Banyak hadis Rasulullah SAW tentang kelebihan-kelebihan khusus yang ada pada hari Jumat. Di dalamnya banyak mengandung kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Hari Jumat juga memiliki julukannya yang istimewa, yaitu Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Keutamaan hari Jumat, kelebihan hari Jumat bukan hanya terjadi mulai malam Jumat hingga ditunaikannya sholat Jumat saja, akan tetapi memiliki banyak keutamaan dan faedahnya sampai sore hari sebelum tenggelamnya matahari. Seorang ulama besar bernama Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan di dalam kitabnya, yaitu Fathul Bari, kanat Fatimah radhiyallahu anha adalah Fatimah radhiyallahu anha jika sedang berada di hari Jumat, beliau mengirim pembantunya untuk memperhatikan posisi matahari. Jika pembantunya tersebut memberitahu bahwa matahari sudah mendekati terbenam, maka Fatimah memperbanyak berdoa hingga matahari terbenam. Ini salah satu dalil ada waktu yang sangat mustajab antara asyar dan sebelum tenggelamnya matahari di hari Jumat. Ibnu Hajar juga menyebutkan sebuah riwayat perkataan orang soleh bahwa berdoa di waktu asyar hari Jumat sangat cepat untuk terkabulnya. Berkata orang soleh tersebut yang dinukil kembali oleh Ibnu Hajar, tidaklah aku berdoa kepada Allah di waktu antara asyar dan maghrib di hari Jumat, kecuali Tuhanku akan mengabulkan semua permintaanku, hingga aku pun merasa malu. Selain Al-Imam Ibnu Hajar, juga sangat banyak ulama besar lainnya yang turut berfatwa bahwa setelah asyar di hari Jumat ada waktu yang sangat istimewa, waktu untuk mengetuk pintu rahmat Allah, waktu terbukanya pintu langit.
Di antara ulama lainnya yaitu Al-Imam Ibnu Asy-Syakir menyebutkan di dalam kitabnya Tariq Ad-Dimashqi menyebutkan bahwa Sal bin Bustam bisa sembuh dari sakit mata karena didoakan oleh para saudara-saudaranya pada waktu Asyar hari Jumat. Arti daripada mantan kitab Sal bin Bustam tertimpa kebutaan, maka duduklah saudara-saudaranya yang soleh mendoakan untuknya di waktu Asyar. Artinya setelah Asyar di hari Jumat dan sebelum terbenamnya matahari, ia tiba-tiba bersih dan penglihatannya sembuh kembali. Kemudian melanjutkan bahwa ada orang soleh bernama Mafdul bin Fadolah yang selalu istiqomah berdoa di waktu Asyar hari Jumat setelah sholat Asar di hari Jumat. Sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Mafdul bin Fadolah, jika telah sholat Asar di hari Jumat, ia akan menyendiri di sudut masjid, terus berdoa hingga matahari terbenam. Salah satu ulama terkemuka, Ibnu Qayyim, menyebutkan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa ada seorang laki-laki, jika sudah masuk waktu Asyar di hari Jumat, ia tidak akan berkata kepada siapapun hingga memasuki waktunya maghrib. Karena Sa'id bin Jubair adalah Sa'id bin Jubair, jika telah sholat Asar di hari Jumat, ia tidak berbicara lagi dengan siapapun hingga matahari terbenam. Kemudian kisah selanjutnya yang juga terdapat di dalam kitab Imam Tawus bin Kaisan radhiyallahu ta'ala juga membisukan diri ketika waktu Asyar di hari Jumat hingga waktu Asyar habis. Maknanya masuknya waktu maghrib, terbenamnya matahari. Arti dari matan kitab adalah Imam Tawus bin Kaisan jika selesai sholat Asyar di hari Jumat, ia akan menghadap ke kiblat dan tidak berbicara dengan siapapun hingga terbenamnya matahari. Nah, sudah masyhur di antara para ulama-ulama besar bahwa setelah Asyar hari Jumat, waktu terbukanya pintu langit, batasnya selama belum tenggelamnya matahari. Artinya sebelum masuknya waktu maghrib. Kemudian di dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa ada satu waktu di hari Jumat bila mana berdoa pada waktu tersebut, doanya langsung dikabulkan. Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas dia memanjatkan suatu doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Di dalam hadis ini jelas bahwa hari Jumat terdapat satu waktu yang sangat mustajab. Apabila kita kebetulan berdoa pada waktu tersebut, niscaya doa langsung dikabulkan. Dan ada hadis selanjutnya, letak waktu mustajab tersebut di hari Jumat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Juga hadis ini diriwayatkan
oleh An-Nasa'i. Rasulullah bersabda, yang artinya 12 jam pada hari Jumat, diantaranya terdapat waktu yang seorang hamba muslim tidaklah meminta sesuatu kepada Allah di waktu tersebut, kecuali Allah mengabulkan permintaannya. Maka carilah waktu tersebut di akhir waktu setelah Asyar. Hadis ini disahihkan juga oleh Imam Al-Hakim. Sebagaimana tersebut, Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai standar kesahihannya Imam Muslim. Nah, sungguh wahai sahabat, beberapa perkataan ulama yang telah saya paparkan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya tidak ada keraguan sedikit pun yang bahwa setelah Asyar, sebelum terbenamnya matahari, bagian daripada waktu yang sangat istimewa, yang sangat baik untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogianya selesai sholat Asyar atau 1 jam selesai sholat Asyar, memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak membaca sholawat, serta berdoa sesuai hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dengan sungguh-sungguh, yakin akan dikabulkan. Niscaya ketahuilah, harapan kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita hajatkan, yang kita niatkan, insya Allah akan memberikannya dengan hak kemuliaan, keagungan hari Jumat Sayyidul Ayyam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian penjelasan kali ini. Semoga berfaedah untuk semua sahabat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.